Mengawali berita pertama, pemirsa, Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah lakukan rapat kerja 1. Agenda rapat kerja Majelis Pendayagunaan Wakaf ini dihadiri oleh seluruh anggota pimpinan Majelis Pendayagunaan Wakaf yang dilaksanakan secara hybrid. Berlangsung di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah lakukan rapat kerja 1. Pada kesempatan rapat Majelis Pendayagunaan Wakaf yang pertama dihadiri oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Izul Muslimin, Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Amir Syah Tambunan, Sekretaris Majelis Pendayagunaan Wakaf Mashuri Mashuda, Dewan Pakar Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah Raditya Sukana, Dewan Pengawas Syariah Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ari Ansori, serta seluruh anggota Majelis Pendayagunaan Wakaf yang hadir baik secara offline maupun online. Hadir juga secara online Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hilman Latif yang memberikan beberapa sambutan hingga arahan bagi kegiatan yang akan dijalankan oleh Majelis Pendayagunaan Wakaf dalam melakukan optimalisasi pendayagunaan wakaf untuk peningkatan amal usaha Muhammadiyah. Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amir Syah Tambunan mengatakan, rapat kerja Majelis Pendayagunaan Wakaf pertama dilakukan untuk melakukan konsolidasi internal, yaitu untuk melakukan mapping terutama program jangka pendek yang akan dilakukan dalam dekat ini. Rapat kerja pertama ini dilakukan untuk melakukan konsolidasi internal, yaitu untuk melakukan mapping kekuatan baik sumber daya manusia maupun sumber daya wakaf yang saat ini Majelis Pendayagunaan Wakaf telah mencoba untuk melakukan langkah-langkah. Pertama tentu program jangka pendek, yaitu mempersiapkan program setahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun ke depan, yaitu program-program yang bidang pertama inventarisasi dan sertifikasi, dan yang kedua adalah bidang penguatan nazir termasuk pelatihan di situ, yang ketiga adalah bidang kerjasama dan investasi, yang keempat adalah bidang pendayagunaan wakaf di pedesaan dan di perkotaan. Itu antara lain dari 7 bidang yang kita coba. Oh ya, satu lagi penting, yaitu mendayagunakan wakaf tunai, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Nah, pendayagunaan wakaf ini tentu harus kita perkuat, ya, wakaf uang dan wakaf melalui uang ini untuk apa? Untuk mengembangkan wakaf, yaitu tanah Perserikatan Muhammadiyah yang saat ini baru sekitar 40-an persen, 21 juta meter bumi sangkar atau 21 ribu hektar atas nama Muhammadiyah itu. Atas Perserikatan. Selebihnya masih kita lakukan pendataan. Nah, terkait dengan bagaimana wakaf ini untuk memberdayakan amal usaha Muhammadiyah, yaitu seperti kita ketahui lebih dari 2/3 ya tanah-tanah wakaf ini dijadikan lahan pendidikan, perguruan tinggi, masjid, mushola oleh Perserikatan Muhammadiyah. Nah, yang kesannya masih 3M, masjid, mushola, makam dan seterusnya. Tapi ke depan kita akan gunakan lahan-lahan wakaf ini produktif, baik tanah maupun dalam bentuk untuk perkebunan, untuk pertanian, untuk peternakan, bahkan seperti kata Prof. Hilman Latif yang saat ini masih memberikan presentasi, ya, kita kembangkan lahan-lahan wakaf ini lebih luas, lebih produktif, supaya apa? Supaya wakaf ini bisa lebih abadi, yaitu amal jariah bagi yang mewakafkan. Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Izul Muslimin mengatakan setelah ada perubahan nomenklatur pada Majelis Wakaf Kehartabendaan yang kini menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf, tentunya mempunyai kewenangan untuk mendayagunakan wakaf agar lebih memiliki daya guna yang perlu dioptimalisasikan. Ada perubahan nomenklatur dari Majelis Wakaf, dulunya Majelis Wakaf
dan Kehartabendaan sekarang diubah menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf. Tentu dengan perubahan nomenklatur ini juga membawa dampak pada tata kelola di Majelis Pemberdayaan Gunaan Wakaf. Ketika dulu menjadi atau masih bernama Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, fungsi majelis ini lebih banyak ke penataan, pengelolaan aset secara pasif ya, misalnya pendataan, kemudian penyimpanan sertifikat dan sebagainya. Tetapi kemudian setelah ada perubahan nomenklatur menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf, maka otomatis majelis ini juga punya kewenangan untuk bagaimana mendayagunakan wakaf ini supaya lebih memiliki daya guna gitu ya. Yang dimana saat ini masih ada beberapa wakaf kita yang belum dikelola secara optimal. Ya, memang tentu ada berbagai masalah kenapa tidak seperti itu. Bukan hanya karena majelis wakafnya tidak bekerja ya, tapi karena memang ada beberapa persoalan. Tetapi dengan nanti perubahan nomenklatur ini menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf, maka diharapkan majelis wakaf ini juga sekaligus punya tugas bagaimana wakaf-wakaf yang mungkin saat ini masih belum termanfaatkan itu kemudian bisa dimanfaatkan lebih optimal. Ya, salah satunya Majelis Pendayagunaan Wakaf ini nanti bisa bekerja sama terutama dengan majelis-majelis terkait ya. Ada satu sinergi di mana kemudian wakaf-wakaf yang ada di Muhammadiyah ini bisa ditingkatkan nilai manfaatnya. Dalam masa kepemimpinan pimpinan Pusat Muhammadiyah 2022-2027 terdapat beberapa perubahan nomenklatur majelis, lembaga, dan biro. Salah satunya Majelis Wakaf dan Kehartabendaan diubah menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf. Terkait dengan perubahan itu, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hilman Latif menuturkan bahwa fokus gerakan Majelis Wakaf ini berbeda dengan di periode sebelumnya. Jika sebelumnya fokus melakukan legalisasi dan sertifikasi, kini ditambah pendayagunaan. Kohar Arizki, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.